Kongres PDIP, ritual pengukuhan Megawati, bukan regenerasi. PDIP, partai yang mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi, kini berada dalam posisi yang cukup memalukan. Kongres E6 yang seharusnya digelar pada 2024, kini tak kunjung jelas kapan akan dilaksanakan. Bahkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani hanya bisa memberi pernyataan ambigu. Kapan kongres? Pada waktunya kami akan umumkan. Sungguh pernyataan yang menunjukkan betapa partai ini masih menggantungkan nasib pada waktu yang entah kapan. Dan, tentu saja, pada hari baik yang entah apa maksudnya. Kongres PDIP yang semestinya menjadi ajang regenerasi, pertukaran ide, dan demokrasi internal, malah menjadi sebuah sirkus yang hanya memperagakan ritual pengukuhan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Jadi, pada akhirnya, kongres ini bukanlah tentang siapa yang terbaik untuk memimpin, tetapi tentang memastikan bahwa satu nama tetap bertakhta, yaitu Megawati. Ketika Ganjar Pranowo, calon presiden yang bahkan tidak bisa memastikan kapan kongres digelar, mengklaim bahwa suara akar rumput mendukung Megawati kembali memimpin, kita bisa bertanya, akar rumput siapa? Apakah ini suara murni dari para kader, atau hanya suara dari mereka yang terikat pada kekuasaan? Jarod Saiful Hidayat, ketua DPP lainnya, bahkan lebih jelas. Bukan lagi soal proses atau pemilihan, ia dengan enteng menyebut, Kongres kan tinggal mengukuhkan Ibu Mega. Tidak ada tantangan, tidak ada perubahan. Cukup duduk manis, dan voila, Megawati kembali menjadi puncak dari segala keputusan. Luar biasa, PDIP, partai yang paling lantang soal demokrasi, akhirnya hanya berfungsi sebagai mesin untuk mengabadikan satu nama dalam kursi kepemimpinan. Lalu, ada Hasto Kristianto, yang meskipun tengah terbelit kasus hukum besar, masih dipertahankan sebagai sekretaris jenderal. Mungkin bagi PDIP, loyalitas lebih penting daripada integritas. Tentu saja, loyalitas yang dimaksud adalah kesetiaan pada orang-orang tertentu, bukan pada prinsip-prinsip dasar yang katanya mereka junjung tinggi. PDIP, yang sudah lama memproklamirkan diri sebagai penjaga demokrasi, kini terperangkap dalam politik dinasti yang kaku dan tak terbantahkan. Jika ini adalah contoh dari demokrasi yang mereka usung, maka kita harus bertanya, apakah kita benar-benar melihat partai yang menghargai pilihan rakyat, ataukah hanya sekumpulan orang yang tak ingin melepaskan kekuasaan? Demokrasi hanya jadi alat propaganda untuk menutupi kenyataan bahwa yang terjadi di dalam partai ini adalah politik yang sangat terpusat, di mana satu keluarga selalu mendominasi. Dan di mana peran kader muda dalam proses ini? Mengapa mereka tak diberi kesempatan untuk maju? Mungkin, dalam PDIP, hanya mereka yang mampu menjaga kesetiaan pada Megawati yang memiliki harapan untuk memimpin. Ini adalah bukti bahwa demokrasi dalam partai ini hanyalah sebuah mitos. Kader yang berani keluar dari jalur yang ditentukan akan dihadapkan pada tembok tinggi bernama status quo. Tentu saja, PDIP bisa terus berdalih dengan alasan internal tentang suara dari bawah dan keinginan akar rumput. Tetapi, jangan sampai kita buta dengan kenyataan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah sistem yang dirancang untuk menghindari perubahan. Sebuah sistem yang membuat kita berpikir, apakah kita masih berada dalam partai yang menghargai demokrasi, atau hanya berada dalam dinasti politik yang memperpanjang usia kekuasaannya dengan segala cara yang ada? Jadi, mari kita tunggu dengan sabar kabar lebih lanjut dari PDIP, entah kapan kongres ini akan digelar, atau lebih tepatnya, kapan ritual pengukuhan Megawati akan dilakukan. PDIP, demokrasi hanya sebatas slogan, Megawati lagi yang jadi ketua umum? Sudah lebih dari 2 dekade, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, berdiri di panggung politik Indonesia, dan satu hal yang tak pernah berubah adalah dominasi Megawati Soekarno Putri. Di saat dunia politik mulai bergerak menuju perubahan, PDIP malah tertahan dalam kebiasaan lama, mengunci kekuasaan pada satu nama. Di tengah sorakan tentang pentingnya demokrasi, PDIP justru memperlihatkan wajah sesungguhnya, partai yang tak tahu arti regenerasi. Kongres E6 yang seharusnya menjadi ajang evaluasi dan pembaruan, kini hanya menjadi ritual untuk mengukuhkan kembali Megawati sebagai ketua umum. Tak ada perdebatan ideologi, tak ada pemilihan terbuka, hanya kesepakatan internal yang sudah jelas. Ini adalah partai yang lebih memilih status quo ketimbang memberikan ruang bagi kader muda untuk berkompetisi.
Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, dengan percaya diri menyatakan bahwa Kongres tetap akan dilaksanakan pada 2025, tanpa kepastian waktu dan tempat. Seolah partai ini tak merasa perlu untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik. Ditambah lagi, Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, mengatakan bahwa suara dari bawah menginginkan Megawati kembali memimpin. Tapi siapa yang sebenarnya di bawah itu? Apakah ini suara kader yang bebas memilih, ataukah suara yang terkurung dalam lingkaran kekuasaan keluarga? Yang lebih memalukan adalah Jarod Saiful Hidayat yang dengan bangga mengatakan bahwa Kongres hanya tinggal mengukuhkan Ibu Mega. Ini bukan lagi soal demokrasi, ini soal pengkultusan satu nama. Partai yang mengklaim sebagai pembela rakyat ini malah terjebak dalam politik dinasti, di mana hanya satu keluarga yang berkuasa, sementara kader-kader lainnya dibiarkan terpinggirkan. Dan lebih parahnya lagi, PDIP seolah menutup mata terhadap masalah internal. Hasto Kristianto, yang tengah menghadapi proses hukum terkait kasus korupsi, tetap dipertahankan sebagai sekretaris jenderal. Di tengah kritik tajam terhadapnya, PDIP justru memutuskan untuk mempertahankan loyalisnya ini. Apakah loyalitas lebih penting daripada integritas? Inikah yang disebut PDIP sebagai partai demokratis? Jangan biarkan PDIP terus-terusan mengecewakan publik dengan memperlihatkan wajah asli mereka. Partai yang tak peduli dengan demokrasi internal, partai yang hanya peduli pada kekuasaan yang terpusat pada satu figur. Demokrasi di PDIP hanya sebatas slogan yang mereka kumandangkan di luar, sementara di dalam, yang ada hanyalah kekuasaan yang dipertahankan dengan segala cara. Sudah saatnya kita bertanya, apakah PDIP masih layak mengklaim diri sebagai partai yang memperjuangkan demokrasi jika tak ada ruang bagi perubahan dan regenerasi di dalamnya? Jika Megawati terus-menerus menjadi pilihan, maka yang kita lihat bukanlah demokrasi, melainkan politik kekuasaan yang tertutup dan terpusat. PDIP, jika benar ingin menjadi partai yang mendalami nilai-nilai demokrasi, saatnya membuka ruang untuk kader muda, memberikan kesempatan untuk regenerasi, dan tak lagi mengunci masa depan partai pada satu sosok. Jika tidak, maka PDIP hanya akan jadi museum politik yang mempertontonkan nostalgia kekuasaan keluarga, bukan partai yang relevan bagi masa depan bangsa. PDIP dan demokrasi setengah hati, Kongres yang maju mundur untuk Megawati lagi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang konon paling getol meneriakan nilai-nilai demokrasi, justru kini kembali mempertontonkan wajah paradoksnya sendiri. Kongres 6 PDIP, yang seharusnya menjadi forum strategis untuk evaluasi dan regenerasi kepemimpinan, justru berubah menjadi ajang seremoni pengukuhan kembali Megawati Soekarno Putri. Bukan tempat adu gagasan atau pematangan kaderisasi, melainkan semacam pesta adat politik yang hanya menanti restu, hari baik, untuk menjadikan Megawati sebagai ketua umum, lagi. Sudah lewat 1 tahun dari seharusnya, Kongres 2019 seharusnya disusul Kongres pada 2024. Namun hingga kini tak ada kejelasan soal waktu dan tempat. Alasan yang dilempar ke publik pun terdengar ganjil dan mengada-ada. Menunggu hari baik. Ini bukan pernikahan adat, ini partai politik nasional dengan 100-an kursi DPR. Ketika publik menuntut kepastian, PDIP justru menjawab dengan kabut mistik yang membingungkan. Sementara itu, Puan Maharani berbicara normatif dan mengambang. Tidak ada penjelasan konkret, tidak ada urgensi untuk melibatkan publik dalam proses transisi partai yang katanya milik rakyat. Yang lebih ironis, para petinggi PDIP justru kompak menyuarakan bahwa Kongres hanya tinggal mengukuhkan Megawati. Artinya, tak ada pertarungan gagasan. Tak ada ruang kompetisi sehat. Tak ada proses seleksi kader yang terbuka. Semua sudah diatur. Semua sudah disepakati. Demokrasi internal? Sekadar slogan kosong. Bagaimana mungkin partai yang menyebut dirinya sebagai rumah besar nasionalis ini begitu takut membuka ruang regenerasi? Jarod Saiful Hidayat bahkan terang-terangan mengatakan PDIP sangat solid, dan Kongres hanya tinggal formalitas pengukuhan Megawati. Sementara Hasto Kristianto, yang saat ini sedang terseret kasus hukum, tetap dianggap layak menjabat sebagai sekjen. Ini seperti sebuah partai keluarga, bukan partai politik modern. Apakah solid berarti tidak boleh ada perubahan?
Apakah loyalitas berarti menyerah pada status quo? Ganjar Pranowo, yang sempat menjadi harapan wajah baru PDIP, hanya berkata bahwa suara akar rumput ingin Megawati kembali. Tapi sejak kapan suara akar rumput benar-benar menentukan arah partai ini? Bukankah pencalonan presiden 2024 saja ditentukan oleh suara keluarga inti, bukan kader secara kolektif? PDIP tampak lebih sebagai korporasi keluarga politik ketimbang partai demokratis. Inilah wajah asli PDIP hari ini, partai yang secara elektoral kuat, tetapi miskin mekanisme demokrasi internal. Mengangkat Megawati lagi di usia 78 tahun. Tanpa diskusi terbuka, tanpa opsi lain, tanpa regenerasi struktural, adalah bentuk kekerdilan politik yang diselimuti kemasan loyalitas. Padahal PDIP punya banyak kader muda potensial. Tapi semua dibekukan oleh kultus personal. Masyarakat perlu bertanya, bagaimana mungkin sebuah partai bisa berteriak lantang soal demokrasi di ruang publik, ketika di dalam rumah sendiri yang berlaku justru feodalisme politik dan pengkultusan satu figur? Bukankah reformasi 1998 dimulai justru untuk meruntuhkan pola-pola seperti ini? Sudah waktunya publik lebih kritis terhadap partai-partai besar seperti PDIP. Jika sebuah partai tak mampu menegakkan demokrasi internal, bagaimana mungkin ia bisa memperjuangkan demokrasi yang sehat untuk rakyat?